kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Tengah. Saya Dwi Utami Darmastuti dari SDN Tama Agung. Saya Ruslina dari SMP Negeri 5 Terbanggi Besar. Saya Hendy Nova Widya dari SD Negeri 2 Ilkom Jaya. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Lina, gimana kabarnya? Selamat siang Bu Dewi, alhamdulillah sehat Bu Dewi. Nah, nanti Bu Lina akan melakukan coaching ya Iya Bu. dengan Ibu Lydia. Iya Bu. Ibu sebelum Bu Lina melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa hal karena saya ingin mengamati bagaimana coaching Lina dan bagaimana cara. Sebelumnya saya meminta izin kepada Lina untuk melakukan pengamatan terhadap coaching yang Ibu laksanakan nanti ya. Iya. Nah, pertama kita diskusikan tentang rubrik penilaian kita dalam coaching tadi ya Bu ya. Pada coaching nanti coach Bu Lina dan coach Bu Lydia akan saya amati, kemudian saya nilai sesuai dengan penilaian yang dia. Iya Bu. Kemudian apakah nanti coaching yang sudah berjalan itu apakah sesuai dengan alur kita, apakah kemudian nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, apakah Ibu nanti sudah fokus seperti itu. Kemudian bagaimana nanti saya amati juga bagaimana coach dalam hal ini Lydia ya Bu ya, merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu selaku coach seperti itu. Saya Bu sedikit mengingatkan ya Bu ya, nantinya jangan lupa ya Bu ya disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, saya klarifikasi ke Ibu tentang pengamatan saya. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching? Di sini saya akan mengembangkan kompetensi bagaimana cara mendengarkan aktif sama dengan memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Dua kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari dua kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik? Dari ketiga kompetensi itu mungkin saya akan mengembangkan dua kompetensi yang lebih spesifik, yaitu tadi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu yang akan saya kembangkan secara spesifik ya Bu dalam pelaksanaan coaching nanti. Kemudian indikator yang seperti apa ya, bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Dalam proses coaching nanti saya inginnya indikator yang ingin saya capai, yaitu saya inginnya coach saya nanti bisa menemukan solusi dalam permasalahannya dan atau dia menemukan langkah-langkah apa solusi dari permasalahan yang dia hadapi tersebut. Oke, baik Bu. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan ketiga-tiganya ya Bu ya. Kemudian yang lebih spesifik itu dua, yaitu fokus mendengarkan dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian indikatornya adalah keterbukaan dari sang coach, sehingga nanti Ibu lebih bisa menggali sehingga si coach tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Demikianlah Bu
observasi kita selama menjalankan coachingnya. Semoga apa yang menjadi tujuan dari Ibu untuk meningkatkan kompetensi yang perlu dikembangkan tadi akan Ya, baik ya Bu. Terima kasih ya Bu ya. sama. Selamat siang ya Ibu Mina ya. Selamat siang, Bu Sukses Dwi. untuk coachingnya ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Widya, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Roslina. Alhamdulillah sehat Ibu. Dengar-dengar Ibu ada ini ya, yang mau diceritakan ya Bu ya? Iya Ibu, saya mau cerita Ibu. Ini sebenarnya permasalahan yang tidak selesai dengan saya sendiri. Kayaknya saya perlu bantuan Bu Roslina. Oh iya, oh boleh Bu. Tapi ini ya Bu ya, kita di sini tidak mempunyai ya Bu ya, mungkin kita 20 sampai 30 menit ya Bu ya, cukup kali ya Bu ya untuk kita bercerita ya Bu ya. Iya. Oke Bu Widya, mohon izin ya untuk merekam ini kira-kira 20 sampai 30 menit. Iya Bu. Karena praktek ini akan direkam untuk keperluan program dan hanya akan didengarkan oleh pasien saja. Oke, baik Ibu. Oke, terima kasih ya Bu Widya. Iya Ibu. Oke, baiklah Bu, kalau saya dengar tadi saya garis bawahin Ibu tuh punya suatu masalah ya Bu ya. Masalahnya tuh bolehlah Ibu ceritakan sekarang Bu, silakan. Iya Ibu. Di sini saya memiliki bukan masalah sih Ibu, sebenarnya suatu tujuan. Tujuan iya. Tujuan saya itu adalah meningkatkan karir saya di bidang pendidikan. Iya, bagus banget itu Bu. Semangat itu Bu, harus diwujudkan tujuannya ya Bu ya. Tetapi peningkatan di sini Bu ada yang membuat saya bingung. Yang membuat saya bingung seperti ini. Saya itu berkeinginan kuliah S2 Bahasa Lampung. Tetapi untuk ijazah S1 saya itu IPS. Oh iya, jadi itu ya, Iya, membuat saya bingung seperti itu. Sementara saya nggak seberapa hobi di PS, tetapi hobi saya itu saya lebih berminat di bidang bahasa Lampung. Iya Bu ya. Kira-kira nanti dari percakapan kita ini nanti pasti ibunya ada sesuatu yang ingin ibu dapatkan ya Bu ya, pasti ya Bu ya. Iya tentu. Kira-kira apa itu Bu yang menjadi keinginan ibu dapatkan nanti? Adakah apa suatu perubahan yang seperti apa yang ibu inginkan? Saya sebenarnya ingin menggali diri saya sendiri. Sebenarnya saya itu maunya kemana, kemudian prospek saya kemana, tujuan saya. Sementara sekarang ini kan saya belum tahu tuh arah tujuannya karena saya masih terombang-ambing. Sepertinya saya banyak memerlukan bantuan ibu juga untuk menentukan apa sih sebenarnya yang saya inginkan. Seperti itu. Jadi rencana itu nanti ibu pengen melanjutkan S2 ya, Iya. rencana terus ibu itu cuman ibu tuh masih bingung mana yang mau menjadi pilihan ibu itu ya, karena Iya. berada di dua posisi ya Bu ya. Iya. Saya tangkap dari pembicaraan ibu tadi. Nah ibu itu menghadapi hal seperti itu, ibu tuh pastinya kan sudah ada apa Bu, udah ada apa strategi ya Bu ya, strategi harus gimana saya nanti supaya tujuan saya itu tercapai. Untuk strategi, yang pertama, saya itu telah berkoordinasi dengan jurusan S2 Bahasa Lampung. Saya berkoordinasi apa saja sih yang diperlukan pada saat saya mendaftar, kemudian persyaratannya apa saja, apa yang harus saya lakukan bila saya ingin mendapatkan beasiswa. Tentunya kalau kita kuliah kan kita alternatif lain selain pilihan itu mendapatkan beasiswa yang tentunya meringankan kita ke depannya. Mungkin itu aja dulu yang saya lakukan, masih sebatas itu. Ya, jadi strategi yang ibu gunakan tadi itu pastinya nanti ibu inginnya ada perubahan ibu ya. Iya. Kira-kira apa Bu dari strategi yang ibu gunakan tadi, perubahan apa yang ibu inginkan? Perubahan yang saya inginkan adalah saya itu memang
mantap ke satu pilihan. Yang dulunya saya terombang-ambing, saya ingin mantap ke satu pilihan yang tentunya pilihan itu sesuai dengan hobi saya, dan di situ ada keuntungan yang saya dapatkan. Kemudian apa sih manfaat saya selanjutnya untuk karir saya ke depannya? Dari yang ibu lihat tadi, udah seberapa persen yang ibu lakukan untuk mencapai tujuan tadi? Kira-kira udah nyampe di sananya dari skala 1 sampai 10, kira-kira ibu itu sekarang ini untuk mencapai S2 itu udah berada di skala berapa, Bu? Kalau saya skalakan, mungkin saya sudah di skala 7. Bagus banget itu, Iya. Bu. Udah skala 7, baru sedikit lagi akan terwujud, Bu. Itu Iya. ya. Nah, untuk mau mencapai tujuan itu, kira-kira siapa yang bisa membantu ibu, atau dukungan apa? Dukungan dari siapa aja yang bisa membantu tujuan ibu itu tercapai? Ya, tentunya banyak sekali Bu ya, karena kita sebagai seorang ASN tentunya tidak lepas dari izin dinas Iya, saat kita melakukan kuliah kembali. Kemudian juga tidak lepas juga dari kepala sekolah yang Iya. tentunya sebagai pemimpin kita di sekolah agar dapat mensosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat kita. Takutnya bila kita tidak sosialisasi itu kan menjadi hambatan ke depannya. Kemudian juga dari keluarga. Tentunya kalau beasiswa ini kan antara 50-50, bisa dapat bisa tidak. Iya, Nah, benar. ketika kita tidak mendapatkan beasiswa, tentunya nanti saya akan meminta bantuan kepada suami untuk membiayai. Bukan hanya sebenarnya bukan hanya sekedar biaya ya, biaya SPP, tetapi lebih ke transportasi kita, akomodasi kita itu lebih besar kemungkinan daripada SPP yang akan dikeluarkan. Iya. Dengan mencapai tujuan itu ibu pastinya memerlukan dukungan dari sekolah, dari dinas pendidikan tempat ibu bernaung yang Bu ya, dan Iya. juga memerlukan dukungan dari suami yang pastinya ya Bu, dari keluarga ya Bu Iya, ya, dari keluarga. Semua itu bisa terlaksana ya Bu ya. Iya. Oke, baiklah ya Bu ya. Kira-kira rencana ibu ini untuk melanjutkan S2 ini kapan akan ibu wujudkan? Sebenarnya ini merupakan suatu rencana yang sempat tertunda karena dulu tahun 2018 saya sudah pernah mendaftar. Para pendaftar itu 2015, kemudian waktu itu saya masih terkendala di izin yayasan. Kemudian di tahun 2020 saya ingin melanjutkan, tetapi masih juga terkendala dengan pengangkatan P3K. Dan yang terakhir ini mungkin insya Allah kalau dia nggak berubah lagi, tidak ada hambatan yang bersifat urgent seperti itu akan saya lanjutkan setelah selesai dari kegiatan guru penggerak, agar bisa fokus dulu saya ke satu program, melanjutkan program yang selanjutnya. Iya. Ibu nanti sebenarnya rencana ini udah ibu impikan dari lama ya Dari Bu ya, lama. tetapi Sempat karena ada banyak kendalanya Iya. mungkin belum terrealisasi ya Bu ya. Nah, sekarang ibu pengen lagi mewujudkannya, tetapi masih mengikuti program guru penggerak, jadi setidaknya tertunda lagi ya Bu ya untuk Iya. mewujudkan semua itu ya Bu ya. Nah, kira-kira dengan ibu pengen mau itu, pasti ibunya mempunyai kompetensi ya Bu ya dalam diri ibu itu. Oh, saya pengen ini, pasti ada sesuatu. Dan kira-kira apa yang ada dalam kompetensi diri ibu sehingga ibu pengen nantinya seperti apa, pengen apa gitu. Kebetulan saya itu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung untuk menjadi narasumber pengembangan bahasa dan budaya Lampung. Dan di situ saya merasa saya belum punya legalitas tentang itu. Jadi mau tidak mau, meskipun nanti toh kita dapatkan dari pengalaman, tetapi legalitas itu merupakan hal utama. Ya, Ya. benar sekali tuh Bu ya. Untuk menjalin kepercayaan orang lain. Toh bagaimana orang lain bisa percaya kepada saya sementara saya sendiri tidak memiliki legalitas Iya. tersebut. Iya, benar sekali tuh Bu ya. Memang kita segala sesuatu kalau kita memang istilahnya legal itu belum diakui gitu ya, belum itu, jadi kita mau maju itu juga ragu-ragu ya Bu ya. Iya. Nanti apakah nanti yang saya lakukan ini benar atau tidak, atau ada manfaatnya atau tidak ya Bu ya. Terus dari apa namanya yang ibu lakukan tadi kan, kendala kira-kira ada kendala nggak sih Bu yang ibu hadapi, kendala atau hambatan untuk mencapai semuanya itu? Iya, tentunya
kalau manusia hidup itu mau ke puncak itu tentu ada hambatan. Semakin tinggi kita memanjat, semakin kencang angin yang bertiup. Begitu juga dengan rencana, apalagi kalau rencananya udah udah tinggi ya, tentu tinggi pula anginnya, kencang pula anginnya. Yang saya rasakan dari awal, tadi saya cerita bahwa dari awal terkendala izin yayasan. Yang kedua, terhalang dengan kegiatan P3K, pengangkatan P3K. Kemudian yang selanjutnya pun dari keuangan mungkin, iya, dari keuangan saya belum terhandle. Karena apa? Satu, saya masih di yayasan, sementara saya di situ kemarin dikasih pilihan, ibu mau berhenti, kemudian ibu lanjutkan kuliah, atau ibu tetap kuliah tanpa ibu mengajar lagi. Ya jelas saja di situ sangat urgent bagi saya kan. Iya, benar. Karena bagaimana saya membiayai kuliah saya kalau tidak ada pemasukan. Iya, benar. Seperti itu. Oh ya, jadi hambatan itu tadi datangnya dari yayasan, datangnya dari ekonomi, datangnya dari ini. Nah, Ibu untuk mengatasi hambatan itu kira-kira Ibu udah punya caranya tidak? Bagaimana agar hambatan itu bisa Ibu lalui? Tentunya yang pertama yang saya lakukan itu saya berkoordinasi dulu dengan dinas. Kemarin sudah saya sempat koordinasi dengan dinas. Ini kan untuk beasiswa itu harus ada koordinasi dengan sudah ada satu orang yang ditanggung oleh dinas per tahunnya. Jadi saya di situ saya minta kuota. Oh iya, benar. Saya juga proposal di situ, saya minta kuota, dan kalau bisa itu saya mengajak salah satu rekan saya agar saya itu ada regenerasinya kemudian hari ini. Karena kita nggak tahu, karena setelah kita jadi pengguna kita nggak tahu arahnya kemana. Iya. Kemudian juga saya juga menelpon koordinasi dengan S2 bahasa Lampung itu, ada nggak sih S2 yang kosong bisa ditawarkan ke saya, atau kalau seandainya kosong itu bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa itu. Semangat ya Bu Widya. Iya, Harus itu Bu. Kita harus terus meningkatkan karir kita di masa depan. Itu juga nanti bisa menjadi contoh rekan-rekan kita yang lain atau saudara kita yang lain ingin mengikuti begini. Apa istilahnya semangat kita itu ya Bu ya. Nah, dari hasil percakapan kita hari ini kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan, mungkin saya itu lebih rekomendasi ke S2 bahasa Lampung daripada ke IPS itu sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya S2 bahasa Lampung ini juga sudah merupakan angan-angan dan cita-cita saya sejak dulu. Kemudian saya juga sudah mendapatkan sosok inspirasi, karena ayah saya juga merupakan S2 lulusan ke S2 bahasa Lampung lulusan kedua, angkatan kedua. Kemudian juga saya terinspirasi juga dengan adik saya yang sudah lulus S2 bahasa Lampung itu. Dia itu sangat mensupport saya, dia memotivasi saya. Kemudian juga saya sebagai masyarakat lokal bahasa Lampung, saya merasa kalau bukan saya siapa lagi yang membudayakan budaya lokal bahasa Lampung. Sekali ya Bu Widya ya, berarti setidaknya dari itu tadi Bu Widya sudah punya gambaran solusi ya Bu ya, bagaimana nanti untuk mewujudkan impian Bu Widya kemudian semoga langkah ke depannya Bu Widya bisa hambatan-hambatan tadi bisa Ibu Widya lalui, dan akhirnya Bu Widya bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan tadi, apa yang diharapkan tadi, dan apa yang sudah Ibu laksanakan tadi bisa bermanfaat buat diri sendiri dan buat orang lain ya Bu Widya. Terima kasih Bu. Bagus sekali ya Bu Widya. Nah, saya tunggu ya Bu Widya, nanti seandainya Bu Widya udah berhasil menjadi S2, Bu Widya bisa curhat lagi ya Bu Widya, berbagi ilmu dengan saya. Aduh, makasih Saya merasa banget. nyaman dan berterima kasih sudah sharing dengan Ibu. Itu membawa manfaat. Ternyata saya bisa mengenali saya akan kemana. Jadi menghilangkan kebingungan saya selama Iya, ini. bagus sekali Bu Widya. Semangat ya Bu Widya. Iya, Bu. Semoga sukses sekali dan apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Amin. Iya, Bu Widya. Iya. Makasih ya Bu Widya ya. Iya, Selamat Ibu. sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Ibu Lina. Selamat siang Bu Wi. Baik.
Baik, Ibu tadi telah melakukan coaching ya dengan Coach Bu Mutia. Iya, Bu. Baik, Ibu, apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai tadi? Iya. Tadi di saat melakukan coaching saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, Bu. Terus yaitu menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi, terus rencana aksi, terus tanggung jawab, Bu. Itu yang saya lakukan tadi. Sehingga setidaknya alur tersebut sudah bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Tadi saya juga sudah mengamati coachingnya sudah berjalan. Menurut saya sebagai observer proses coaching yang ini menurut saya sudah bagus ya, sudah berjalan dengan baik, sudah lancar dan benar sekali yang Ibu bilang, alur tirtanya sudah ada dan runtut seperti itu ya Bu, sehingga Ibu mampu menggali fakta-fakta, informasi-informasi dari coaches, sehingga Ibu bisa mengajukan pertanyaan berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dari coaching. Kemudian coachingnya juga bisa terbuka seperti itu dengan Ibu. Artinya di sini Ibu sudah bisa menjalin pernikahan dengan dia dengan baik, sehingga posisinya tidak ada yang lebih tinggi seperti itu ya Bu, sudah setara, sehingga prosesnya berjalan dengan lancar, keterbukaan si coachingnya, sehingga Ibu mampu lebih menggali lebih tepat. Kemudian dari kompetensi yang Ibu ingin tingkatkan tadi dengan fokus tadi Ibu sudah fokus, kemudian juga dengan kompetensi yang Ibu ingin tingkatkan tadi mengajukan pertanyaan tadi juga sudah bagus ya. Jadi dengan Ibu mendengarkan dengan fokus, Ibu mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot yang mampu menggali informasi lebih dalam, sehingga nantinya si coach tadi bisa menemukan alternatif dari masalah penyelesaian dari masalah beliau seperti itu ya Bu. Kemudian juga sudah sesuai dengan prinsip coaching tadi. Kemudian Bu, ada kompetensi yang perlu Ibu tingkatkan lagi. Ini ada potensi yang ingin saya tingkatkan dalam proses coaching ini, yaitu saya akan melakukan sesuatu dengan cara lebih memahami lagi proses alur kita itu, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih sudah berkenan Ibu mengizinkan saya mengobservasi dalam coaching Bu Lina dan ibunya. Ya, terima kasih Bu. Tadi telah melakukan pengamatan kepada kami yang melakukan coaching. Baik Ibu Lina, saya pamit. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu Dwi. Selamat siang Bu Lina. Selamat siang, Bu Dwi. Selamat siang.